You know why I didn't take the job? Because it's too small! I travel in worlds you can't even imagine. I'm so far beyond you. I'm like a god in human clothing. Lightning bolts shoot from my fingertips. Di episode sebelumnya, banyak banget hal yang terjadi. Jimmy dan Kim kini resmi menikah, lalu menggila. Bahkan dari dalam sel sekalipun dia masih bisa mengajak-ngajak Gustavo. Yang masih jadi pertanyaan besar, Gustavo meminta Mike agar Lalo dibebaskan. Padahal dia yang awalnya ngejeblosin. Sejauh ini kita masih belum dikasih tahu alasan dibalik semua ini. Tapi kita bakal menemukan jawabannya di episode kali ini. Akhir season 5 ini akan menjadi sangat intens dan mengerikan. Well, ini adalah lanjutan season 5 dari series yang berjudul Di awal episode 8 ini, kita dibawa ke sebuah warehouse di Meksiko. Vibe di sini terasa menyenangkan sebelum sebuah mobil SUV datang. Itu adalah The Twin Salamanca. Orang-orang terlihat ketakutan begitu mereka menginjakan kaki di tempat itu. Tampaknya, itu adalah gudang mobil antik milik keluarga Salamanca. Gudang yang sekaligus dijadikan tempat mereka menyimpan uang. Disinilah kita menyadari kalau keluarga Salamanca itu kayanya minta ampun. Mereka punya duit cash dengan jumlah yang super banyak. Menggunakan 2 tas besar, The Twins membawa uang jutaan dolar keluar dari tempat itu. Tapi tampaknya seseorang memata-matai aktivitas ini. Dan kita pun dibawa kembali ke Albuquerque. Dari dalam penjara itu, lalu membaca kabar terbaru tentang terbakarnya salah satu restoran Los Polos. Dan ternyata Jimmy telah berada di sana nih teman-teman. Lalu memerintahkannya untuk menjemput uang senilai 100 miliar rupiah itu. Setiap detail mulai dari jam dan tempat diberikan. Tapi yang membuat Jimmy agak ragu, lalu mengarahkannya ke jalan off-road. Jalan yang terkenal berbahaya di perbatasan Meksiko sana. Karena di sanalah Jimmy akan bertemu dengan sepupunya dan menyerahkan uang tebusan pada Jimmy. Tapi Jimmy gak perlu khawatir. Karena... You like them, they're good boys. What about Nacho Varga? Yeah, sure. I mean, he's good for a lot of things. But with 7 million, a guy like that could get real dumb real fast, you know? Entah kenapa wajah Jimmy di sini menunjukkan kalau ada sesuatu yang gak beres. Tapi tentu dia takut untuk mengungkapkannya. Ternyata keraguan ini adalah tentang 100,000? Ya, ini adalah tentang upahnya. Dia meminta 100.000 dolar sebagai jasa pengiriman singkat ini. Ini jelas membuat Lalo kaget. Tapi dengan sedikit keberanian, Jimmy menetapkan kalau itu adalah harga dari jasanya. Done. Hey, I'm home. Berpindah pada malam harinya. Sedikit basa-basi tentang hari ini diceritakan. Semua obrolan terdengar fine. Sebelum akhirnya Jimmy menceritakan aktivitasnya di hari itu. Ketegangan perlahan meningkat di sini. Kim bisa terima apabila Jimmy terpaksa mewakili kartel, tapi tidak untuk menjemput uang jaminan itu. Gak ada harga yang sepadan untuk pekerjaan semacam ini, karena Jimmy itu pengacara bukan kurir. There's no amount of money that is worth this. You're making a bigger deal out of this than you need to. What? Tapi entah kenapa, Jimmy terkesan menyepelekan peringatan ini. Lagi pula, siapa juga yang mau ngerampok mobil Suzuki Extreme rongsokan? Meski dengan semua alasan ini, Kim tetap menolak. Karena ini bisa menjadi pertemuan terakhir bagi mereka. I don't like this. I don't want you to do it. Pada akhirnya, Kim gak bisa berbuat banyak. Dia terpaksa memahami dan menerima keputusan suaminya ini. Singkat cerita, sampailah kita pada keesokan harinya. Di siang itu, Jimmy telah berada di titik koordinasi. Suasana begitu hening di tengah hamparan gurun itu. Meski mencekam, tapi Jimmy terlihat cukup santai di sini. Hingga sebuah SUV muncul dan berjalan ke arahnya.
Yo soy abogado. From Lalo. Eduardo. Ya, mereka adalah The Twins. Dengan bahasa Spanish yang telah dihafal semalaman, Jimmy memberikan sambutan pada dua psikopat ini. Tanpa sepatah kata pun, dua tas besar berisikan uang penuh diberikan pada Jimmy. Jimmy jelas masih nggak percaya melihat tumpukan uang sebanyak ini. Sepanjang perjalanan dia terus bernyanyi dan berandai-andai dengan uang $7 juta itu. $1,900,000. Crappy service. $9,900. Semua terlihat fine, hingga sebuah jeep tiba-tiba muncul dari belakang. Go bike. Jimmy menyadari kedatangan ini, tapi dia masih berusaha tenang karena hanya itu yang bisa dia lakukan. Tapi dia segera menyadari kalau situasi ini telah berada di luar kendali karena tiba-tiba yes, Jimmy dijebak oleh pihak yang belum diketahui. Orang-orang ini terlihat seperti kartel dengan senjata lengkap, tapi tampaknya mereka bukanlah orang-orang Gustavo. Abogado. It's in the trunk. Yeah, good. Take those. Jimmy sangat ketakutan di momen ini. Semua uang jaminan lalu dirampok oleh kelompok bersenjata ini. Sesuai perkataan Nacho, kartel nggak akan meninggalkan saksi. Yang artinya Oh, this is a mistake. It's big. Abogado. Enemigo del cartel. Enemigo del cartel. No! entah apa yang terjadi, kontak senjata tiba-tiba terjadi. Ini terlihat seperti peperangan antar kartel. Semua terjadi begitu aja. Hanya dalam hitungan detik semua perampok itu tewas secara misterius. Kini hanya tersisa Jimmy di sana. Dan yang terjadi situasi ini benar-benar membingungkan. Satu perampok berhasil melarikan diri, tapi Jimmy masih tinggal di sana. Dan kini, sosok misterius dengan senapan laras panjang perlahan mendekatinya. Dan yang terjadi yes, hitman itu adalah Mike Ehrmantraut. Dia melakukan eksekusi ini seorang diri menggunakan snipernya. Ini benar-benar di luar bayangan Jimmy. Bahkan untuk hidup hingga detik ini Jimmy masih nggak percaya. Kini semua yang terlihat hanyalah shock. Hey, you're alive. Focus on that. Begitu banyak pertanyaan dalam satu kejadian ini, tapi semua belum selesai. Suzuki S-Team Jimmy mogok di tengah gurun itu. Peluru nyasar membuat mobilnya malfunction, tapi meninggalkan mobil adalah ide buruk karena itu akan meninggalkan petunjuk. Sehingga mau gak mau mobil rongsokan itu terpaksa dihilangkan. Tapi sebelumnya, Mike mengambil GPS yang telah dia pasang di mobil itu. Yes, ini tentu gak diketahui oleh Jimmy. Dan inilah akhirnya. Wait. Where is it? Apakah semua selesai sampai di sini? Nope. Mereka harus berjalan memutar agar nggak terlacak oleh perampok yang sempat melarikan diri. Yang artinya itu adalah jalan kaki. Jalan kaki di tengah hamparan gurun yang kering dan gersang. Dan di bawah teriknya matahari. Ini benar-benar definisi dari mimpi buruk. I got an idea. Let's dig a hole. Membawa uang seberat 70 kg bukanlah perkara mudah di situasi ini. Jimmy berinisiatif untuk mengubur uang itu sementara mereka berjalan mencari kendaraan.
Ide ini ditolak oleh Mike karena mengingat koordinasi adalah hal yang mustahil di gurun seluas ini. Tapi Jimmy kekeh dan bertepatan dengan momen ini, kelompok perampok tadi kembali terlihat. Stop. You take off anything that'll catch the light. Situasi ini memaksa mereka untuk kembali melanjutkan perjalanan. Berjam-jam mereka berjalan sebelum akhirnya kembali menemukan tempat persembunyian. Jimmy di sini kembali berinisiatif untuk melanjutkan perjalanan. Karena berjalan malam akan menghemat lebih banyak energi daripada berjalan di bawah teriknya sinar matahari. Masuk akal. Tapi Mike lebih berpengalaman dalam hal ini. Berjalan melintasi gurun di malam hari adalah hal yang sangat berbahaya. Selain suhu yang akan menjadi sangat dingin, mereka juga akan berhadapan dengan binatang predator. Singkat cerita, siang pun berganti malam. Mike mencoba menenangkan Jimmy yang tampak gelisah. Ternyata, ini adalah tentang Kim. Jimmy... Oh, wow. Ternyata, ini adalah tentang Kim. Jimmy tentu nggak ingin membuat Kim panik karena belum mendengar kabar darinya. Disinilah Mike mengetahui kalau Jimmy memberitahu orang lain tentang rencana ini. She's in the game now. What? No, she's not in the game. She's not in the game. Secara nggak langsung, Jimmy telah melibatkan Kim dalam dunia gelap ini, meskipun Jimmy bersikeras menolaknya. I got 2 of these. You want one? I'm fine. Thanks. You suit yourself. Singkat cerita, sampailah pada keesokan harinya. Kecemasan Kim membawanya untuk bertemu lalu di penjara. Ini mengagetkan sekaligus sangat berbahaya. Tapi anehnya, itu nggak berlaku bagi Kim. Dia sama sekali nggak terlihat gugup nih teman-teman. I know who you are, who you actually are. Dengan susunan kalimat formal, Kim mengancam akan melaporkan lalu apabila dia menolak memberitahu keberadaan Jimmy. Mr. Salamanca. Who the hell are you that he tells you my business? Ketegangan meningkat di sini. Sebelum akhirnya lalu mengetahui bahwa wanita ini adalah istri dari Jimmy. Dari wajahnya kita lihat kalau dia nggak percaya dengan fakta ini. Seakan-akan gimana bisa Jimmy punya istri seoke ini. Tapi pada akhirnya Kim tetap nggak mendapat jawaban dari pertanyaannya. Dia diminta menunggu karena orang seperti Jimmy selalu punya cara untuk bertahan hidup. Your man, he's born survivor. If trouble found him, give it a day. He'll show. Well, nice to meet you, Mrs. Goodman. Done! Di waktu bersamaan, Mike dan Jimmy harus kembali melanjutkan perjalanan. Kini masalah yang lebih serius muncul. Mereka kehabisan persediaan air. Jimmy yang lagi urin diminta untuk gak menyia-nyiakan air itu. Karena dia pasti akan membutuhkannya. Singkat cerita, perjalanan pun dilanjutkan. Kali ini jauh lebih pelan dari sebelumnya. Selain kehabisan energi, mereka juga harus menjaga tubuh agar nggak berkeringat. Kekurangan cairan akan mengakibatkan dehidrasi. Dan apabila mereka kehabisan air di tengah gurun itu, semuanya akan sia-sia. No. More. No. Dengan beban dan perjalanan se-ekstrim ini, air sebotol tentu nggak akan pernah cukup. Tapi nggak ada pilihan, Jimmy tetap enggan meminum urinnya. Kelelahan membuat otak berpikir untuk mencoba berbagai cara. Tapi tetap, uang seberat 70 kilo itu tetap menyengsarakan. You gonna get that? Yah, tas itu robek karena Jimmy menyeretnya. Bukannya mempermudah, ini malah semakin memperkeruh situasi. Hey! Ah, shit! Ah!
That's it. I'm done. Done! Why? I'm quiet, I'm loud, I'm gonna die in this dirt one way or the other. Let's get it over with. Get up. No! Everything hurts. What it's for. What is it for? Come on. Di momen ini, Jimmy menyerah dan memilih untuk berhenti. Gak ada alasan baginya untuk melanjutkan perjalanan ini, karena hasilnya akan tetap sama. Tapi ini gak terjadi pada Mike. Dia meminta Jimmy untuk berpikir lurus, karena ada seseorang yang menunggunya di rumah. Begitupun Mike, gak peduli hidup ataupun mati, benar ataupun salah, tapi tanggung jawab harus tetap dilakukan. Dan situasi ini bukanlah cara yang bijak untuk berhenti. Di momen bersamaan, perampok itu kembali muncul. Stay down. He's back. Lilo, we're gonna have to wait him out. Entah apa yang Mike rencanakan, dia segera mengambil posisi dan mengeluarkan senapannya. Mendengar ini, Jimmy yang terbaring pun bangun. Dia mengambil selimut antariksa dan berjalan dengan penuh emosi. Belum diketahui apa tujuannya. Dan benar aja, hanya dalam hitungan detik, pantulan cahaya dari foil itu berhasil mengalihkan si perampok. Kini, mobil itu berjalan kencang mengarah ke arah Jimmy. Gak ada briefing tentang rencana yang akan dilakukan. Dan yang terjadi... Yes, tembakan Mike berhasil membuat mobil itu terpental. Ini mungkin menyelamatkan Jimmy, tapi bukan menyelamatkan mereka. Karena dengan kondisi mobil itu, dipastikan mobil itu nggak lagi bisa digunakan. Ini mungkin adalah momen yang tepat untuk menyerah. Tapi siapa sangka, Jimmy meminum urinnya. Ini seakan mengatakan bahwa masih ada harapan. Kini dia berdiri dan mulai melangkah tanpa mengucap sepatah kata pun. Waktu-waktu pun berlalu. Setiap menit terasa sangat panjang di momen ini. Jimmy memikul tas seberat 70 kilo dengan kondisi fisik yang lemah. Sedangkan Kim terus menunggu tanpa kepastian. Scene ini seolah menunjukkan kehampaan suasana di momen ini. Setelah berjam-jam berjalan, Jimmy menyadari bahwa mereka telah berada cukup dekat dengan kota. Ponselnya kini juga telah menerima signal. Hal pertama yang dilakukan Jimmy tentu mengabari Kim. Jimmy? Yeah. It's me. Untuk pertama kalinya, kita melihat Kim menangis. Seakan-akan setengah nyawanya yang hilang kini telah kembali. Singkat cerita, Jimmy dan Mike ini telah sampai pada lokasi penjemputan. Sebuah minimarket pinggir gurun sekedar untuk membeli minuman dan pakaian sementara. Kondisi fisik mereka di momen ini sangat memprihatinkan. Kulit terbakar, dehidrasi dan luka di mana-mana. Tapi ada yang lebih buruk dari itu. Karena kini Jimmy gak hanya berurusan dengan Lalo, tapi juga Gustavo. Karena orang yang menyebut mereka adalah Victor dan Tyrus. Don't go to sleep yet. You gotta work on your story. Beberapa jam setelah itu, sampailah Jimmy di lapas penahanan Lalo. Berbaju kaos celana pendek, Jimmy masuk membawa $7 juta uang. Petugas awalnya biasa aja, tapi setelah melacak nama klien dari Jimmy... $7 million? Yep. Ini mengagetkan. Karena orang gila mana yang mampu membayar jaminan sebesar $7 juta? Itu kalau dirupiahin lebih dari 100 miliar rupiah. Bukan untuk bebas ya, hanya jaminan. Dan seketika di hari itu, semua petugas lapas menjadi akuntan untuk menghitung jumlah dari uang cash itu. This is extra.
Wow. You must have a story. Singkat cerita, Lalo pun kini dibebaskan. Tapi semua belum selesai sampai di sana. Jimmy diminta menjelaskan apa yang telah terjadi. Why so long? It's not that far back to the main road. Di sini, Jimmy mengaku mengalami kerusakan mobil. Dengan jumlah uang sebanyak itu, dia memilih berjalan memutar untuk menghindari hal-hal yang gak diinginkan. Dan ini adalah beberapa detail yang telah di-briefing oleh Mike. Dan untungnya, Jimmy berhasil meyakinkan Lalo dengan ceritanya. Hey, you did good, huh? Friend of the cartel, right? Right. So make sure you buy something nice for the wife. Man, she's a looker, huh? My what? Hey, nice job, eh? I mean, for somebody who marries that far up, respect, you know? Singkat cerita, sampailah Jimmy di rumah. Melihat kondisi suaminya, Kim jelas khawatir. Dia meminta Jimmy untuk rumah sakit, tapi Jimmy menolak. Intinya, Jimmy berusaha membuat situasi ini terkesan baik-baik aja. Meskipun rasa sakit kini telah memenuhi sekeliling tubuhnya. Can't believe you walked through the desert alone for 36 hours. Is there anything you want to tell me? Meski telah berusaha terlihat fine, tapi pertemuan Kim dan Lalo terus mengganggu di pikirannya. Disinilah Jimmy akhirnya berbicara. Walaupun Kim mengaku baik-baik aja, Jimmy tetap gak bisa terima. Dan mengatasnamakan kliennya, Kim diminta untuk gak ikut campur. Lalo adalah orang yang berbahaya. Dan Jimmy gak ingin Kim terlibat seperti dirinya. Karena jika bukan karena Kim, dia mungkin telah menyerah dan mati di gurun. Jadi, dia memohon untuk gak lagi melakukan ini. I won't see Lalo again. Sebenarnya, Kim juga merasakan kekhawatiran yang sama. Jauh di dalam dirinya, dia gak pernah setuju Jimmy melakukan pekerjaan ini. Dengan halus, Kim mencoba menyadarkan Jimmy kalau semua ini tuh gak worth it. Tapi tahu apa jawaban Jimmy? Go look in the bag. Ya, Kim diminta untuk melihat bayaran dari semua ini. Kim mungkin gak cukup materialistik untuk kaget melihat tumpukan uang ini. Semua terlihat normal, hingga Kim menemukan... You see it? I see it. Disinilah Kim menyadari kalau Jimmy tengah menyembunyikan sesuatu darinya. Yang artinya, Jimmy telah melanggar perjanjian mereka. 6 guys, 3 vehicles, heavily armed. Dan kita pun berpindah ke Los Polos. Mike melaporkan tentang penyerangan yang terjadi di gurun tempo hari. Gak banyak petunjuk dari penyerangan ini. Tapi satu hal, masing-masing dari mereka memiliki tato serupa. Disinilah Gustavo menyadari perampok itu adalah orang bayaran Bolsa. Dari sedikit analisa bisa disimpulkan, Gustavo sengaja meminta Mike melindungi uang jaminan itu agar Lalo dibebaskan. Yang artinya Lalo akan segera meninggalkan Albuquerque. Sebaliknya, apabila uang itu dirampok, Gustavo akan dicurigai kartel karena histori buruk di antara mereka. Dan Gustavo belum siap untuk hal ini. I just spoke to the man responsible for the attack. Yes? Sebelum meninggalkan ruangan itu, Mike sempat membahas tentang Nacho Varga. Dia ingin Gustavo melepas anak itu, karena pekerjaannya dianggap telah selesai. Fair play. Tapi, Gustavo merasa belum cukup untuk memeras anak itu. You have a gun to his father's head. That doesn't sit with me. You want to keep Varga for the long run? I don't think fear is a great motivator. Kembali ke aktor utama kita. Di pagi itu, Kim memutuskan untuk cuti dari semua aktivitasnya dan tinggal bersama Jimmy. Secara fisik, Jimmy terlihat jauh lebih baik di hari ini. Tapi yang gak terlihat, psikisnya terguncang hebat pasca kejadian ini. Bahkan suara mesin pemeras jeruk itu seperti mengingatkannya pada suara tembakan tempo hari. Semakin Jimmy menahannya, semakin kuat juga tekanan akan trauma itu. Hingga akhirnya...
That's okay. It's okay. Kim menyadari persis ada sesuatu yang gak beres, tapi dia gak memaksakan itu. Dia benar-benar berusaha memahami situasi. Sialnya, hanya berselang beberapa menit, sebuah panggilan telepon masuk. Dia diminta untuk datang mengurus sesuatu, semacam permintaan yang gak bisa ditolak gitu. Ini tentu ngebuat Kim kesal. Dia bela-belain cuti buat ngurusin Jimmy, dianya malah pergi. Di sini terucaplah akhirnya. Jimmy, look, I know you're lying. And I know something terrible happened in the desert. This isn't about our deal. I'm not insisting or forcing you to tell me. I just want you to know that I'm here for you. And you can tell me. Something did happen out there. I had to drink my own pee. And there you go. Kim, feeling better? Beberapa jam setelah itu, Kim membatalkan cuti dan kembali ke kantor. Di sini kita dapat melihat perbedaan kontras dari Kim. Kali ini, dia nggak lagi terlihat semangat mengerjakan proyek Mesa Verde. Fokusnya teralihkan, nada suaranya juga nggak lagi tegas. Seakan-akan menunjukkan kalau dia nggak lagi tertarik dalam proyek besar ini. Access to the property at 841 North. Kim, they told me you were out sick today. Dan sesuai asumsi kita, persis setelah itu Kim segera menemui Richard. Dia mengajaknya berbicara empat mata seperti Arjen banget. Gak diketahui apa yang mereka bicarakan di dalam sana. Tapi dari gestur Richard, dia tampak kaget dan gak percaya. Entahlah, kita semua gak dikasih clue tentang apa semua ini. Yang pasti, Kim terkesan akan segera meninggalkan semuanya. Good luck. Kim, Di waktu bersamaan, Lalo mendatangi Hector. Dia berjanji akan segera mengembalikan tahta Salamanca di hadapan Don Eladio. Hector diminta untuk gak mencemaskan Gustavo, karena dia yang akan urus semuanya. Kini, berada di panti adalah persembunyian yang paling tepat bagi Hector. Meskipun kita tahu, pria tua itu gak suka berada di sana. La familia es todo. Sesampainya di luar, Nacho telah menunggunya. Karena kini, Lalo harus segera menuju perbatasan. Dan semua aktivitas ini berada di bawah kontrol Gustavo. Kembali ke aktor utama kita. Pertemuan Jimmy dan Mike kembali dilakukan. Terlihat di sini bahwa Jimmy kembali mengalami krisis identitas. Menurutnya, dia telah masuk terlalu jauh dari yang seharusnya. Menjadi Saul Goodman baginya hanyalah sebatas selipin Jimmy versi pengacara. Karena memang Jimmy telah masuk terlalu jauh di sini. Kini ada hal yang lebih penting karena tugasnya belum selesai sampai di sini. Oh, Jesus, what have I gotten myself involved with here? We all make our choices. Do you understand that? Di waktu bersamaan, Lalo dan Nacho telah menuju ke perbatasan. Lalu akan dijemput oleh The Twins sementara Nacho melanjutkan bisnis di Albuquerque. Tapi beberapa detik sebelum Nacho meninggalkan tempat itu, Lalo seperti memikirkan sesuatu. Suasana menjadi intens di sini karena Nacho diminta mengantarkannya pada titik di mana Jimmy meninggalkan mobilnya. Lawyer said his car broke down. Oh, let me out here. Jalan searah di gurun itu membuat Lalo dengan mudah melacak keberadaan mobil Jimmy dan lihat apa yang dia lakukan. Orang semacam ini mungkin gak pernah mendapat pelatihan militer, tapi terpilih berdasarkan yang terkuat di lingkungannya. Insting dan fisiknya terlatih melalui pengalaman. Jadi langkah Gustavo menganggap remeh Lalo adalah suatu kesalahan besar. Karena persis setelah menemukan mobil Jimmy, Lalo memutuskan untuk kembali ke Albuquerque. Kembali ke aktor utama kita.
Sesampainya Kim di apartemen, dia menceritakan keputusan terbaik yang pernah dia ambil. Keputusan terbaik yang sangat sulit diterima karena keputusannya adalah I quit Schweikart and Coakley. Syah, Kim meninggalkan Schweikart dan Mesa Verde, proyek besar yang sejak dulu dia impikan. Ini tentu nggak bisa diterima. Karena gimana bisa Kim meninggalkan proyek yang dimana adalah impian semua pengacara. Dan yang terburuknya, Kim meninggalkan semua pencapaiannya ini hanya untuk fokus ke pro bono. Yang artinya no money, alias nggak ada uangnya. Jimmy terus mendesak Kim untuk kembali mempertimbangkan ini. Tapi, keputusannya udah final. Situasi ini sama persis saat Jimmy memutuskan untuk menjadi Saul Goodman. Gak perlu ada rasional ataupun logik, selama pekerjaan itu bisa dinikmati. This is a bad idea. What are you even talking about? When you decided to be Saul Goodman, I didn't get it. Still don't really, but I stood by your decision. Selama perdebatan ini, sebuah panggilan telepon terus masuk berkali-kali, tapi Jimmy memilih mengabaikannya. Hingga akhirnya, perdebatan pun dihentikan oleh suara ketukan pintu. Ternyata, panggilan telepon itu berasal dari Mike. Tanpa penjelasan, Mike segera meminta Jimmy untuk menempatkan ponselnya di suatu tempat tersembunyi. Karena tamu yang akan datang adalah... Hey guys! I come in? Told you he'd be back. Yes, dengan sambutan yang sangat bersahabat, lalu memasuki apartemen mereka. Jimmy terlihat sangat ketakutan di sini, tapi tidak dengan Kim. Karena tentu Kim nggak tahu seberbahaya apa manusia ini. Jimmy di sini benar-benar ditempatkan di posisi yang sulit. Selain karena dia telah berbohong pada Lalo, dia juga telah membohongi Kim. Tapi, Lalo terlalu kuat untuk Jimmy bisa kontrol. Nggak banyak kata yang keluar dari mulut Lalo. Yang dia minta hanya satu. Satu pertanyaan yang sama, yaitu... Tell me what happened. What happened? Yes. Mau nggak mau, Jimmy mengulang cerita rangkaiannya tempo hari. Tapi yang membuat suasana menjadi intens, lalu terus meminta Jimmy mengulang cerita itu. Tell me again. Tell me again. Di sini Jimmy telah menyadari, lalu tahu kalau dia berbohong, tapi nggak ada pilihan. Jimmy terus mengulang cerita itu dengan tambahan sedikit detail setiap kali ceritanya. Hebatnya, lalu nggak memberikan clue apapun tentang pertanyaan ini. Yang artinya, Jimmy nggak bisa improve menggunakan kemampuannya dalam mengarang cerita. I'm not sure what you're looking for here, but... I just want to hear the story. Lalo, this is exactly what he told me, so if you could just... Shh. I just like to hear the story. Paid a lot of money for that story, so I think I can hear it as much as I want. So, tell me again. Ini terdengar seperti pertanyaan terakhir dari Lalo. Sekalipun Kim kini tampak ragu untuk membantah pertanyaan itu. Dan yang mengagetkan, Mike ternyata telah berada di seberang gedung dengan snipernya yang siap menembak mati Lalo. Dia menyadap percakapan mereka melalui panggilan telepon yang masih tersambung. It was all you, huh? Yeah. What'd you do, Saul? I don't know what you want. Do you want the money back? Because it's in a bag in the other room. You can take it. I just want what happened. Are you kidding me with this? Kim, Do you know what he did for you? Ini di luar ekspektasi semua orang. Kim berbicara lantang menantang kecurigaan Lalo. Ucapannya terdengar lugas tanpa takut sama sekali. Kalimat tegas ini ternyata berhasil memojokkan Lalo. Ini memaksanya untuk mengatakan tentang lubang peluru yang dia temukan di mobil Jimmy. Kim tentu nggak siap dengan pertanyaan ini. Tapi lihat cara Kim menghandlenya. Bullet holes. Look, I don't know what it's like where you're from, but here in New Mexico, you leave a soda can out, someone's taking a shot at it. That's what you're on about. What kind of operation are you running, anyway? Tell me, if you don't trust your men with your money, you have bigger problems than if you trust Saul Goodman. He's telling you the truth. But next time you have a bunch of money and no one you can trust,
Leave him out of it, okay? Get your shit together and stop torturing the one man who went through hell to save your ass. Ini adalah salah satu momen yang paling intens. Kim menyelamatkan Jimmy tanpa tahu apa yang tengah terjadi, lalu dibuat pergi tanpa bantahan. Dan di sini kita menyadari kalau Kim memiliki kemampuan jauh-jauh dari ekspektasi kita. What now? Mexico. Kepergian Lalo ini meninggalkan trauma yang luar biasa bagi mereka. Meski Kim terkesan berani, tapi sebenarnya dia sangat ketakutan. Dan gak bisa dipungkiri, apabila Kim gak bertindak, Jimmy mungkin telah mati di tangan Lalo. Sekalipun Mike mengakui itu. Hey, did you hear all that? I heard enough to know she saved your ass. Jimmy yang gak ingin terus-terusan berada dalam teror ini meminta kejelasan pada Mike. Tapi Mike gak bisa memastikan, karena tampaknya Lalo terlalu tricky untuk diprediksi. Kini Jimmy gak mungkin bisa bohong lagi. Kim udah tahu terlalu banyak dan dia berhak mengetahui apa yang sebenarnya tengah terjadi. Disinilah Jimmy akhirnya menceritakan setiap detail yang dia lalui selama berada di gurun. Setelah mendengar cerita ini, Kim bahkan gak bisa berkata-kata lagi. Jimmy. Oh my God. I think we should get out of here. Untuk lepas dari paranoid ini, mereka memutuskan untuk meninggalkan apartemen sementara waktu. Singkat cerita, sampailah mereka di hotel. Di momen ini, Jimmy terdiam cukup lama menatapi Kim. Seakan menegaskan bahwa kini dia bukan hanya membahayakan dirinya, tapi juga membahayakan nyawa orang yang paling dia cintai. Jimmy terlihat begitu terpukul di sini. Mungkin hanya satu kalimat yang bisa mengungkapkan semuanya, yaitu I think am I bad for you? Are you bad for me? What happened tonight? None of this would have happened if you weren't with me. Kim tentu gak ingin membuat Jimmy merasa bersalah seperti ini. Dia mencoba menenangkan kalau situasi ini masih bisa kok diperbaiki. Dan dia tahu Jimmy gak akan lagi melakukan kesalahan yang sama. Tapi ekspresi Jimmy di sini seakan gak yakin kalau dia mampu melakukannya. Good night. Dan sampailah pada keesokan harinya. Di depan restoran yang telah hangus terbakar, pertemuan singkat antara Mike dan Gustavo kembali terjadi. Lalu dinyatakan telah melewati perbatasan meninggalkan Albuquerque. Dia mengarah ke markasnya di salah satu daerah Meksiko yang bernama Chihuahua. Tapi satu hal, lalu membawa Nacho ikut bersamanya. Itu artinya Nacho berhasil mendapatkan kepercayaan Lalo. Karena hal ini juga, Gustavo diminta untuk mempertimbangkan loyalitas Nacho. Karena menurut Mike, anak ini berhak mendapatkan reward. Gustavo mengaku telah memiliki orang-orang terbaik di bidangnya. Tapi satu hal yang belum dia miliki, yaitu He's a man on the inside. Dan scene pun berpindah pada suatu tempat yang sangat asing. Tempat ini terlihat seperti palace dengan penjagaan yang sangat ketat. Di tengah keheningan suasana itu, pemantau memperingatkan kedatangan sebuah SUV asing pada penjaga. Gak tanggung-tanggung, senjata langsung diangkat menyambut kedatangan mobil itu. Dan surprise! Ya, lalu disambut dengan begitu meriah oleh penjaga itu. Dari sini sebenarnya kita bisa melihat betapa dihormatinya Lalo di sana dan berlaku sebaliknya. Tapi di balik semua itu, ini bisa menjadi mimpi buruk bagi Nacho. Tanpa sinyal, dia nggak lagi bisa berkomunikasi dengan Mike. Itu artinya dia selesai di sana. These are my people.
Yolanda, she is the best cook in all of Chihuahua. You're gonna eat like you have never eaten before in your life. Lalu memperkenalkan Nacho pada semua orang di sana. Karena mulai saat ini, Nacho akan tinggal bersama mereka. Tapi satu gestur aneh terjadi di sini. Di tengah suasana yang sangat gembira ini, Lalo bisa tiba-tiba marah hanya karena seorang penjaga nggak inisiatif untuk menurunkan barang-barangnya. Di sini sebenarnya kita diperlihatkan sedikit kepribadian ganda yang dimiliki Lalo. Karena persis setelah itu, dia kembali riang dan tersenyum. Kita kembali ke Albuquerque. Di pagi itu, Jimmy bangun saat Kim telah siap memulai harinya. Jimmy sempat terdiam beberapa detik sebelum akhirnya dia mengambil menu hotel dan menawarkan Kim untuk stay menikmati fasilitas hotel. Jimmy berusaha keras di sini agar Kim gak meninggalkan hotel itu. Come on, hey, don't we deserve this? Jimmy, I have clients. The clerks love you. They will give you a continuance on anything. Hey, Kim, we already sprang for this place. You don't think it's safe? Perkataan Jimmy ini tentu terdengar obvious bagi Kim. Karena secara nggak langsung, Jimmy seperti ingin menahan Kim agar nggak keluar dari hotel itu. Permintaan Jimmy ini dianggap nggak cukup rasional bagi Kim. Karena kalau hari ini nggak aman, gimana dengan besok, minggu depan, dan seterusnya? Mereka nggak mungkin diam di hotel berminggu-minggu. Semua yang harus mereka lakukan hanyalah waspada dan tetap melanjutkan hidup seperti biasa. Sesaat setelah kepergian Kim, Jimmy menyadari bahwa dia nggak mungkin diam dengan situasi seperti ini. Dengan agresif dia kembali menghubungi Mike. Kali ini, Jimmy ingin tahu apa yang sebenarnya tengah terjadi. Dia nggak ingin kata kiasan, dan Jimmy akan segera mendatanginya untuk membicarakan hal ini. Sementara itu, kita kembali ke Meksiko. Sebelum menghadap Eladio, Nacho diberitahu dua aturan sederhana. Selain harus menyebut Don sebelum pemanggilan nama, dia juga harus berbicara sejujur mungkin dan berbicara sesingkat mungkin. Apabila Don Eladio menyukainya, Nacho akan mendapat promosi. Tapi yang jadi pertanyaan, if he doesn't like me, you'll be fine. Meski terkesan seperti mempercayai Nacho, tapi kata-kata Lalo di sini agak ambigu nih teman-teman. Dan bertepatan dengan momen ini, sebuah panggilan gak dikenal masuk. Menggunakan bahasa Spanish, Nacho diberikan instruksi akan penyerangan yang akan dilakukan di malam ini. Belum diketahui identitas dari penelpon ini. Yang pasti, Nacho ingin memastikan bahwa terdapat beberapa orang tua yang tinggal di tempat itu. Dan persis setelah panggilan telepon ini, signal pun kembali hilang. Menurut asumsi gua, panggilan ini berasal dari orang-orang Gustavo yang sempat disebut expert dalam bidangnya. Howard? Kim, good to see you. Kembali ke Albuquerque. Sesampainya di pengadilan, Kim gak sengaja bertemu Howard di lift. Ini adalah pertemuan mereka setelah sekian lama. Jujur, pertemuan ini canggung banget. I'm actually not at Schweikart anymore. Disinilah Howard mengetahui bahwa Kim telah melepas Mesa Verde pada Schweikart. Entah apa pedulinya, Howard mengejar Kim di sini. Karena secara logik, pengacara gila mana yang mau meninggalkan kasus brilian sekelas Mesa Verde? Ditambah lagi, posisi Kim di Schweikart adalah partner. Gimana mungkin Kim menyia-nyiakan semua kemewahan itu? Kim diminta untuk gak terburu-buru mengambil keputusan. Karena seakan-akan dia tahu pengaruh di balik keputusan Kim ini. Disinilah Howard menceritakan tentang semua keanehan Jimmy. A little while ago, I offered Jimmy a job at HHM. I'm guessing he didn't mention it to you. Semua diceritakan sangat detail di sini, mulai dari tawaran kerja hingga kelakuan aneh Jimmy yang mengirimkan PSK di rapat pentingnya. Dan yang lebih buruknya lagi, di saat Howard kembali menanyakan tentang tawaran pekerjaan yang dia berikan, Jimmy mengamuk di pengadilan, mengamuk layaknya orang yang sangat tertekan. Dan Howard memastikan orang normal nggak akan bereaksi seperti Jimmy. Dan apa tanggapan Kim? You really had me going there. Laugh if you want. Syah, cerita konyol ini seakan gak masuk akal bagi Kim. Merasa gak dihargai, Howard langsung to the point. Dia mengaku hanya berniat memperingati Kim. Karena dia tahu, Jimmy ikut andil dalam keputusan Kim melepas Mesa Verde. Kata-kata ini membuat percakapan menjadi sangat intens. I make my own decisions. Howard, I know Jimmy, and you're wrong. Tapi bagi Howard, Kim belum cukup mengenal Jimmy.
Karena orang yang paling mengenal Jimmy adalah... You know who really knew Jimmy? Chuck. Open up, asshole! Di waktu bersamaan, Jimmy telah sampai di depan rumah Mike. Dia mengamuk di depan pintu itu. Dengan sangat agresif, Jimmy mengecam Mike. Dan dia tahu Mike berada di dalam sana. Belasan menit Jimmy habiskan di depan pintu itu. Sebelum akhirnya... Open up now! Hey! Ya, ternyata Mike gak berada di dalam sana. Sikap Jimmy ini lama-lama menjengkelkan. Tapi secara moral, Mike memang berhutang penjelasan padanya. Karena gak mungkin Jimmy dibiarkan tinggal dengan rasa ketakutan tanpa penjelasan. Listen to me. You are not blowing me off with any... That's not the end of the story. Crap! Now just specifics! You're asking for information you can't have. If anything happens to her... Tapi, Mike tentu gak bisa memberikan detail pada Jimmy. Tapi satu hal, Mike menjamin bahwa ketakutan akan berakhir pada malam ini. Karena di malam ini, lalu akan segera dieksekusi. Dan besok, dipastikan semua telah selesai. Kembali ke Meksiko. Di markas besar Don Eladio, Bolsa membawa setoran Gustavo. Dan tampaknya, setoran kali ini kurang daripada biasanya. Bertepatan dengan momen ini, seseorang tiba-tiba datang dan mencuri perhatian semua orang di sana. Hola, mi amorcito. Mira quién es. Don Eladio. Yo sabía. Ya, itu adalah Lalo. Orang ini memang karismatik dan charming parah. Eladio bahkan kalah. Bolsa di sini sempat ingin merusak vibe Lalo. Karena mereka tahu Lalo harus membayar banyak uang untuk kebebasannya. Tapi Lalo benar-benar menghandle situasi ini like a boss. Berapapun uang yang dia bayar itu bukanlah hal yang penting. Karena yang dia bawa ke sana bukanlah hal yang mainstream. Yaitu... Me encontré esta llave. Digo, vamos a ver qué abre. Oh. Magnum PI. Yes, memang orang ini nggak bisa diprediksi. Dia membuat setoran Gustavo seakan nggak berarti apa-apa di mata Don Eladio. Karena sebenarnya nggak hanya mobil dan uang yang dia berikan. Surprise dari pertunjukan ini mahal harganya. Un regalo. Oh. Sí, Bolsa. Esto es showmanship. Disinilah akhirnya Lalo memperkenalkan Nacho pada Eladio. Nacho dianggap berhasil menghandle perbatasan utara. Teman Tuko ini juga dianggap berhasil mengambil alih posisi Hector selama beliau sakit. Entonces estás bien aquí todavía. Nos conocemos. Sambutan ramai ini adalah gestur yang menakutkan di tempat semacam ini. Hidup dan mati Nacho bergantung pada mood Eladio. Dan gak jarang, Eladio udah mengenal tamunya sebelum mereka datang ke sana, seperti yang terjadi pada Gustavo. Sebenarnya, pertanyaan Eladio di sini cukup sederhana. Dia ingin melihat visi Nacho dalam bisnis ini. Bikers. Entonces tú piensas empezar una guerra. Don Eladio, las enfrentamos uno contra otro. Pero entonces, Ignacio Vargas. Lo que quiero. Quiero tomar mis propias decisiones, seguir mi propio camino. Tapi jawaban Nacho terasa terlalu jujur untuk pertanyaan ini. Dia seperti melibatkan perasaan pada jawabannya. Karena yang dia inginkan adalah kekuasaan, kebebasan, dan dominasi. Jawaban yang cukup berani. Tapi tampaknya Eladio bisa menghargai kejujuran itu. Salud. Kita kembali ke Jimmy. Sesaat setelah kepulangan Kim, Jimmy langsung memberitahu tentang titik terang dari semua ini. Lalu dianggap nggak lagi membahayakan mereka. Jadi mereka nggak perlu lagi mengkhawatirkannya. Meskipun wajah Jimmy nggak cukup yakin dengan perkataannya ini. Dalam percakapan makan malam ini, Kim sempat membahas tentang pertemuannya dengan Howard. Dia ceritain untuk semuanya. Dan tahu apa tanggapan Kim? It's all about him. It's always
all about him. He needed to be taken down a peg. What's next? Ya, Kim sama sekali nggak peduli dengan perkataan Howard tentang Jimmy. Alih-alih membahas bipolar Jimmy, Kim malah merencanakan untuk penyerangan pada Howard selanjutnya. Ini gila sih. Bahkan sekalipun Jimmy merasa kalau Kim ini udah terlalu jauh. Jimmy di sini berusaha keras mengalihkan pembicaraan biar pikiran Kim ini nggak semakin liar. Tapi Hair falls out. Yeah. Nice. Or Bleaches his hair and his eyebrows and everything. Yes, and the Or we break into his house. ya, pikiran liar Kim ini berhasil dialihkan Jimmy menjadi lelucon semata. Sepanjang malam mereka habiskan untuk berandai-andai. Tapi dari kata-kata Kim di sini, wanita ini nggak terkesan kalau di tengah bercanda nih teman-teman. Karena yang akan diucapkan Kim selanjutnya, No, I mean really bad. You know, misappropriating funds or menyerang pribadi aja ternyata belum cukup. Kini, Kim merencanakan untuk menghancurkan bisnis Howard. Caranya ada banyak. Mulai dari menjebaknya menggunakan penyalahgunaan kekuasaan, uang, bahkan obat-obat terlarang sekalipun. Karena dengan ini, Howard akan kehilangan banyak uang. Yang artinya, dia akan segera menutup kasus Sandpaper. Meski nominalnya akan berkurang 20% dari total settlement, setidaknya Jimmy bisa dapat bayaran lebih awal. Siap, ternyata Jimmy belum mendapatkan uang settlement dari Sandpaper itu. Hah, ada yang tahu kenapa? how much of the common fund do you get? We get 20% of the common fund. Forget it. Okay. Di waktu bersamaan, Nacho telah memulai persiapan atas perintah Gus Fring. Entah apa yang tengah dia buat, dia memotong sebuah kaleng dan dibuat sedemikian rupa. Tensinya di sini kuat banget. Ternyata, jam telah menunjukkan 10 menit sebelum waktu eksekusi. Kita belum dikasih tahu rencana Nacho sejauh ini. Yang pasti, dia harus segera membuka jalan untuk Hitman Gustavo. Ini terdengar hampir mustahil, karena penjagaan di tempat itu super ketat. Tapi mau nggak mau, perintah tetap harus dilakukan. Dan satu langkah sebelum menuju gerbang itu, Hey, siap, lalu berada di sana, persis di depan gerbang itu. Gak bisa dibayangin apa yang terlintas di benak Nacho di momen ini. Di tengah obrolan ringan mereka, lalu mengaku bahwa dia memiliki kebiasaan tidur yang cukup unik. Dia hanya tidur 1 hingga 2 jam per hari. Otak Nacho tentu gak berada dalam percakapan friendly ini. Matanya gak berhenti memandangi pintu itu. Dan uniknya, sikap dingin Nacho ini membuat Lalo berusaha keras untuk menyambungkan obrolan mereka. Disinilah Nacho meminta minuman yang lebih keras. Lalu tentu mengabulkannya. Selama itu bisa membuat Nacho lebih rileks. now you're talking. In the bar, bottom shelf, decanter, 2 glasses. Dan momen ini adalah kesempatan terakhir yang dimiliki Nacho. Entah apa yang dia rencanakan, Nacho menyalakan kompor sebelum kembali ke Lalo. Loyalitas Nacho di sini tampaknya cukup untuk membuatnya nggak dicurigai. Dan hanya berselang beberapa detik, asap menyebar ke seluruh ruangan. What the hell is that? These morons have no respect. Zero. Lalu mengamuk menyadari ini. Dan kesempatan ini nggak disia-siakan Nacho untuk membukakan pintu. Ternyata kaleng tadilah yang dia gunakan untuk membobol gembok itu. Dan yang terjadi, ya, sekelompok pembunuh bayaran telah berada di depan sana. Kini hanya satu option yang dimiliki Nacho, yaitu meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Dilihat dari perawakan pasukan ini, lalu nggak mungkin bisa melawan. Karena tentu dia nggak siap untuk penyerangan ini. Hasta me compré un encendedor. Mire, yo no fui. Itu adalah respon yang sangat cepat mengingat ketidaksiapannya. Kini, Lalu benar-benar terpojok. Tanpa senjata dan equipment mustahil dia bisa menghandle situasi ini. Dan apa yang dilakukan Lalu? Minyak mendidih dia lemparkan. Ini membuat Hitman itu seketika buta dan hilang kendali. Meski dia berhasil keluar dari ruangan itu, tapi semua belum selesai. Dan lihat apa yang dia lakukan. Ya,
Gantungan sapu tangan itu adalah tuas pintu emergency. Bathtub membuka secara motorik yang membuat Lalo terkoneksi dengan terowongan bawah tanah. Bisa kita lihat, terowongan dibuat secara proper dengan saluran udara beserta pencahayaan. Ini gila sih. Dan terowongan ini akhirnya membawanya keluar beberapa ratus meter dari rumah. Tapi anehnya, Lalo nggak melarikan diri nih teman-teman. Dia berjalan kembali ke rumahnya. Yang artinya... Berselang beberapa detik, pasukan hitman akhirnya menemukan jejak pelarian Lalo. Dua di antara mereka masuk untuk memeriksa arah dari terowongan itu. Puedo ver su sangre. No está lejos. Fue. Dan inilah jawaban mengapa Lalo meninggalkan tempat itu terbuka. Kini dia mengambil senapan laras panjang milik hitman itu. Karena targetnya kini telah terkepung di dalam terowongan. Dan yang terjadi... Kembali ke aktor utama kita. Sesuai perkataan Mike, semua telah berakhir. Yang artinya mereka harus kembali melanjutkan hidup. Kim mengaku akan menyewa sebuah kantor kecil di pengadilan. Nantinya kantor itu akan dia jadikan sebagai praktik pro bono. Praktik untuk orang kecil yang sebelumnya hanya bisa didapat oleh miliarder. Wajah Jimmy nggak bisa bohong. Dia belum bisa menerima keputusan Kim ini. Karena ini bukan Kim banget. Sama seperti obrolan tadi. Mereka tentu nggak akan melakukan rencana jahat itu pada Howard. Semua obrolan itu hanyalah candaan, kan? Dan Jimmy ingin Kim mengatakannya. Tapi jawaban Kim... Kim, you're shitting me, right? Selama percakapan ini, semua orang telah terbunuh di rumah itu. Yang tersisa hanyalah Lalo dan seorang hitman yang telah sekarat. Dengan begitu ketakutan, pria itu mengaku kalau dia nggak mengetahui apa-apa. Karena dia dibayar melalui perantara. Tapi Lalo nggak mempermasalahkannya. Karena... Está bien. Yo sí sé. Les vas a hablar. Kini, hitman itu diminta untuk melaporkan bahwa semua telah selesai. Lalo telah terbunuh dan semua berjalan baik. Gak ada yang tahu tentang rencana Lalo di sini. Yang pasti, dia sempat menatap botol minuman dan gak lagi melihat keberadaan Nacho. Dari semua yang terbunuh, hanya satu orang yang mengalihkan perhatian Lalo, yaitu wanita tua si pemasak. Tampaknya, wanita ini adalah rahasia dari masakan lezat keluarga Salamanca. Dan kini, dengan wajah penuh kemarahan, Lalo berjalan keluar meninggalkan tempat itu. Ini gila sih, sekelompok hitman expert nggak berhasil ngebunuh satu orang Lalo. Dan yang lebih menyeramkannya, semua orang menganggap bahwa Lalo telah tewas. Yang artinya, Lalo akan sangat leluasa. Ini akan menjadi mimpi buruk untuk Nacho, Jimmy, dan jajaran Gustavo. Karena andai aja mereka subscribe channel ini, mereka bisa nonton dan mungkin bisa lebih mudah menyingkirkan Lalo. Jadi buat teman-teman, tolong di subscribe dan di share biar video ini masuk ke rekomendasi mereka. Buat teman-teman yang ingin support lebih bisa cek link di bio. Well, kita bakal ketemu lagi di season 6. Bye-bye.